Perbedaan dunia hipnosis dengan hipnoterapi. Aplikasi hipnosis itu banyak ya, tadi saya sudah katakan, tapi yang paling populer adalah stage hipnotis dengan hipnoterapis. Kalau basicnya sebetulnya sama. Basicnya sama-sama menggunakan hipnosis semuanya. Hipnoterapi menggunakan hipnosis, stage hipnotis menggunakan hipnosis juga. Tapi ilmu tambahannya, ilmu di belakangnya yang sangat berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Richard Avandi, seorang profesional hipnoterapis, ketua DPC Prahipti Kota Bogor. Hari ini kita akan sharing bersama Master Hipnotis Indonesia, yaitu Mas Ferdian, membahas tentang fenomena hipnosis dan juga hipnoterapi yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja. Hari ini bersama dengan para pakarnya, kita akan bongkar tentang hipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin dulu, mungkin saya nggak bisa ikut Zoom ini full ya, mungkin di tengah-tengah nanti saya akan menghilang, jadi saya nanti nggak pamit dulu, ya karena ada sesuatu dan lain hal nanti sore, jadi saya mungkin ikut di depannya aja. Oke. Sebelum nanti mungkin Pak Sidney akan menjelaskan teknis mengenai pengurusan surat izin, nanti Pak Sidney dan Pak Juli mungkin yang menjelaskan. Ya. Saya hanya ingin mempertebal lagi Prahipti, visi dari misi Prahipti, apa sih yang dilakukan Prahipti selama ini. Gitu. Jadi dalam dunia hipnosis itu kan ada 3 aplikasi di dunia ini yang sangat populer ya. Jadi ada stage hipnotisnya, ada hipnoterapi, kalau di Indonesia juga sekarang ada training. Yang menurut praktisi-praktisi hipnosis Indonesia itu sekarang itu yang bisa menghasilkan, kalau kita ngomongin penghasilan, 3 itulah yang sangat menghasilkan. Trainingnya, stage hipnotisnya, hiburannya juga terapi. Nah, saya pribadi selama kurang lebih hampir 16 tahun mungkin ya, itu menjalani ketiganya. Dari awal sampai sekarang saya juga sebagai trainer juga, saya juga sebagai praktisi stage hipnotis juga, saya juga sebagai hipnoterapis juga. Dari ketiganya setelah saya jalani selama 16 tahun ini, ternyata yang kesimpulan saya yang paling menjanjikan dari 3 aspek ini adalah hipnoterapi. Jadi yang paling menjanjikan, kenapa hipnoterapi? Karena hipnoterapi ini sendiri ini berlangsung akan bisa selamanya, selama kita masih sanggup, selama kita masih aktif, itu kita bisa jalani terus. Kalau stage hipnotis mungkin ada masaknya ya. Kebetulan saat ini saya main di TV, tapi di TV pun yang namanya di entertain tidak ada yang abadi. Yang abadi itu ya itu dia, hipnoterapi. Nah, terus di dalam training. Nah, kalau ngomongin training, jadi Prahipti ini sekarang juga sebetulnya mengurus mekanisme atau tata cara atau aturan-aturan dalam training. Jadi Prahipti sekarang itu kita fokus di 3 hal ini. Untuk mengurus aturan hipnoterapi, untuk hiburannya, stage-nya, juga untuk trainingnya. Berbeda dengan, kalau saya perhatikan ada beberapa organisasi tetangga di luar sana, sepertinya mereka lebih mengutamakan training. Walaupun urusan prakteknya ada, tapi saya perhatikan mereka itu lebih mengutamakan training. Nah, Prahipti saat ini lebih konsen, kita atur semuanya, semua aspek dalam bidang hipnosis ini, dalam Prahipti itu kita atur, tapi saat ini kita sedang lebih konsen di bidang hipnoterapinya, aturan-aturan di dalam hipnoterapinya, sesuai dengan permintaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kalau di Prahipti sendiri yang pasti kita bukan organisasi bisnis. Kita organisasi profesi, kita sama-sama bikin aturan-aturan main tentang hipnosis dan hipnoterapinya itu sendiri. Berbeda dengan tetangga sebelah sana, kalau saya perhatikan mereka lebih concern di bisnis pelatihan. Kalau menurut saya memperhatikan bagaimana sepak terjang mereka,
ada beberapa organisasi, saya tidak menyebutkan namanya, mereka lebih memonopoli. Itu yang saya perhatikan. Ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga memperhatikan ya, dengan berbagai macam cara, dengan intimidasi, mengumpulkan anggota sebanyak-banyaknya untuk gabung di organisasi mereka. Nggak cuma satu organisasinya, ada beberapa juga, tapi mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menarik sebanyak mungkin anggota. Nah, sementara Prahipti membebaskan. Kita membebaskan. Hanya mereka-mereka yang yang peduli dengan dunia hipnoterapi lah yang bergabung di kita. Kita bebas, orang mau keluar masuk mau apa bebas. Kalau orang Sunda bilang kumaha gimana lu deh gitu kan. Ya. Kalau orang Sunda bilang gitu. Jadi Prahipti itu sekarang yang pasti perlu ditegaskan, kita bukan organisasi bisnis seperti organisasi-organisasi di tetangga sana. Prahipti bukan organisasi yang hanya mengurusi pelatihan. Semua aspek dalam hipnosis-hipnoterapi kita atur, tapi saat ini kita sedang konsen, sebetulnya kita jalan bersamaan semua, antara aturan di stage hipnotis, aturan di training, aturan di terapi. Tapi karena desakan dari Kementerian Kesehatan, jadi kita sekarang saat ini sedang lebih konsen di dunia di dalam aturan hipnoterapinya. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Sebelum teknisnya lebih jelas lagi nanti dari Pak Sidney bagaimana teknis pengurusan surat izin hipnoterapi. Jadi bukan hanya hipnoterapi aja, sekarang Prahipti pun mengeluarkan aturan dalam stage hipnotis. Kalau orang yang main di TV, salah satunya siapapun yang mau tampil di TV, entah itu sebagai narasumber, entah itu sebagai bintang tamu, entah itu sebagai talent artis pengisi acara tetap, mereka minimal harus memiliki surat tanda lulus uji kompetensi dari Prahipti. Kemarin saya juga baru meeting dengan KPI, saya memasukkan itu di KPI juga seluruh stasiun TV, jadi saya menyarankan mereka untuk kalau mengundang narasumber harus minimal memiliki surat tanda lulus uji kompetensi. Karena tidak semua punya surat praktek nantinya ya. Kalau surat praktek itu kalau mau buka klinik, praktek di klinik itu harus punya surat itu yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Tapi kalau untuk di TV atau narasumber minimal mereka harus memiliki surat tanda lulus uji kompetensi, di mana dengan memiliki surat itu kita anggap mereka yang memiliki surat itu sudah mengerti, sudah kompeten dalam dunia hipnosis hipnoterapi. Ya, mungkin segitu dulu dari saya. Kalau mau bertanya boleh, tapi tergantung moderator nanti mau gimana. Silakan saya kembalikan lagi. Luar biasa. Luar biasa ini. Baik, silakan Kak Gusmun. Iya, ini ada teman-teman nih nanya nih, Pak Kang Ferdian. Itu di dunia itu memang ada bedanya hipnotis dengan hipnoterapis gitu. Minta ini dong pengalamannya mungkin. Terima kasih. Perbedaan dunia hipnosis dengan hipnoterapi. Aplikasi hipnosis itu banyak ya, tadi saya sudah katakan, tapi yang paling populer adalah stage hipnotis dengan hipnoterapis. Kalau basicnya sebetulnya sama. Basicnya sama-sama menggunakan hipnosis semuanya. Hipnoterapi menggunakan hipnosis, stage hipnotis menggunakan hipnosis juga. Tapi ilmu tambahannya, ilmu di belakangnya yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi kalau orang lihat, banyak trainer-trainer, banyak praktisi-praktisi hipnosis mengatakan bahwa stage hipnotis itu gampang. Saya yakin orang yang mengatakan itu mereka belum pernah melakukan stage hipnotis secara profesional. Jadi kita punya antara stage hipnotis dengan hipnoterapi itu ada tantangan-tantangan tersendiri yang sangat berbeda. Itu jelas. Karena saya melakukan dua-duanya juga. Kadang saya sendiri gitu ketika lagi melakukan hipnoterapi, begitu nemu masalah, nemu kebuntuan, dalam hati suka ngomong. Ini saya ngomong bahasa anak muda sekarang ya. Dalam hati saya suka ngomong, anjay, enakan stage hipnotis deh. Tapi ketika saya lagi sedang melakukan stage hipnotis, terus menemukan masalah juga, ada trouble juga di stage, dalam hati saya ngomong lagi, anjay, enakan hipnoterapi deh. Jadi sebetulnya dua-duanya punya kesulitan tersendiri. Iya. Bisa disamakan. Walaupun dua-duanya sama-sama menggunakan hipnosis, tapi ilmu tambahannya, pengetahuannya itu sangat-sangat
sangat berbeda. Seorang hipnoterapis tidak cukup hanya menguasai ilmu hipnosis aja. Seorang hipnoterapis harus menguasai ilmu-ilmu psikologi lainnya. Sementara dalam stage hipnotis, seorang stage hipnotis, nah, salah satunya harus menguasai ilmu penguasaan panggung. Harus apalagi main di TV, kita harus tahu undang-undang pertelevisian itu seperti apa. Itu kita harus tahu. Jadi sangat-sangat berbeda. Segitu mungkin. Kalau ada yang mau ditanya, boleh. Baik, terima kasih. Silakan Mas Richard, mungkin ada yang lain. Oke, luar biasa. Ini pengetahuan yang luar biasa gitu ya. Pak Ferdian, Master, kalau misalkan kita kan sering nih bertemu dengan praktisi-praktisi gitu ya. Ada yang sudah sampai hipnotis gitu ya. Levelnya ada yang sampai hipnoterapis gitu. Sebenarnya yang membedakan itu untuk terapi itu kenapa sih harus hipnoterapis itu apa sih menurut Master Ferdian? Karena kan di luar sana ada yang mengatakan saya udah bisa hipnotis. Berarti saya harusnya udah boleh dong buka praktek seperti itu. Gimana sih menurut Pak Ferdian? Ya, kalau di kelas saya sendiri, saya sangat membedakan antara stage hipnotis dengan hipnoterapi. Saya ada kelas stage hipnotis. Alumni saya yang di kelas stage hipnotis, saya larang untuk melakukan hipnoterapi. Karena di kelas stage hipnotis itu saya tidak membahas bagaimana caranya menterapi orang. Tapi lebih membahas bagaimana caranya kita perform, bagaimana kita kerjasama dengan pihak klien. Sangat berbeda, tadi sebetulnya saya sudah jelaskan tadi, kenapa seorang stage hipnotis atau seorang hipnotis tidak boleh melakukan hipnoterapi. Karena saya tadi sudah jelaskan lagi bahwa seorang hipnoterapis tidak cukup hanya menguasai ilmu hipnotisnya aja, tapi harus menguasai ilmu psikologi, minimal ilmu psikologi terapan. Itu, makanya nggak boleh melakukan hipnoterapi. Dan seorang hipnoterapis, kalau memang dia menguasai, silahkan. Kalau seorang hipnoterapis bisa menguasai panggung, silahkan kalau memang bisa main di stage hipnotis. Tapi percayalah, main stage hipnotis tidak semudah yang dibayangkan. Oke, keren. Oke, jadi teman-teman. Ada yang tanya tuh di chat, Om Richard baca dulu. Siap. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Bambang ya, Mas Bambang Haryanto. Coach, bagaimana kita mengkampanyekan ke tengah masyarakat mengenai kejahatan hipnotis agar hipnosis tidak dipojokkan? Nah, gimana nih Kang Ferdian? Iya, kebetulan saya tadi kan minta izin di tengah-tengah lari, nanti bakal keluar dulu, karena ini ada salah satu TV nasional mau membahas ini sebetulnya nanti. Oh. Jadi kebetulan syutingnya di sini di kantor, saya sedang berada di kantor pusat Prahipti bersama Pak Juli sama Pak Sydney. Jadi nanti ada datang dari Kompas TV mempertanyakan hal ini juga, membahas tentang. Oke, nanti tunggu di Kompas TV berarti ya. Tapi saya bongkar sedikit aja di sini ya, bahwa kalau bagi saya pribadi, kejahatan yang saya sebut katanya hipnotis, karena bagi saya itu kurang tepat kalau dikatakan hipnotis. Kejahatan di jalan itu. Saya lebih tepat mengatakan itu kejahatan penipuan. Kejahatan penipuan terstruktur. Dibilang hipnotis memang bisa, tapi bagi saya itu kurang tepat. Itu aja sih. Nanti saya jabarkan mungkin, karena di sini juga waktunya kan sekarang lagi ngebahas tentang aturan izin praktek ya. Nanti nonton di Kompas TV aja. Oke, jadi stay tune on Kompas TV ya. Nanti akan dibahas juga di Kompas TV. Dari pengantarnya luar biasa nih, langsung dari Pak Ferdian. Oke, kembali ke Pak Gusmun. Baik, langsung kita panggil kalau nggak ada yang lain. Oh, ini ada nih, untuk izin praktek. Bagaimana dengan mereka yang berprofesi sebagai psikiater? Gimana tuh maksudnya Om Richard? Oke, ini nanti mungkin sekalian ya, nanti Pak Hanung ini spesialisnya juga, dia psikiater juga, dia psikolog juga. Jadi nanti bisa menjelaskan sekalian di sesinya Pak Hanung kali ya. Iya. Baik, kalau nggak ada lagi kita panggil presenter yang kedua atau bagaimana? Silakan. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi terkait hipnosis dan hipnoterapis. Kita lebih fokus ke itu dulu saat ini. Karena untuk sidang dan persyaratan untuk menjadi hipnoterapis nanti akan dibahas selanjutnya. Gitu. Yang nanya boleh ini buka mic-nya atau gimana, Mas? Boleh, silakan. Jika ada yang bertanya. Itu siapa itu? Sebutin dari mana, namanya siapa? Katanya. Suaranya kecil, Mas.
Oke, boleh di-on-in. Kencengin suaranya. Jelas. Oke nih, sambil nunggu nih, Pak Ferdian, buat saran nih ke teman-teman yang masih sekarang baru level hipnotis gitu ya, atau baru sampai hipnotis, untuk bisa menjadi hipnoterapis, mungkin ada motivasi, atau yang udah menjalani stage hipnotis gitu, mungkin ada motivasi untuk menjadi seorang hipnoterapis, boleh? Ya, saya selalu, kebetulan beberapa asisten saya juga kan ikut saya karena tertarik dengan dunia stage hipnotisnya. Saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa stage hipnotis memang betul bisa menghasilkan besar juga ya, kalau kita ngomong penghasilan. Tapi saya selalu mengingatkan kepada mereka, penghasilan atau pemasukan yang lebih menjanjikan sebetulnya dalam dunia hipnoterapi. Hipnoterapi itu, seorang hipnoterapis itu dibutuhkan kecerdasan intelektual yang lumayan tinggi karena kita harus bisa memahami permasalahan klien, menggali permasalahan klien. Seru, kalau buat saya itu serunya di situ dalam dunia hipnoterapi. Kalau dalam dunia stage hipnotis ya banyak sih ya, banyak juga kendala, banyak juga permasalahan. Kesulitannya salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyembuhkan sesuatu itu bisa bukan hanya sekedar mentertawakan orang, tapi ada pesan-pesan tersembunyi di baliknya. Itu juga salah satu kesulitan dari stage hipnotis. Yang pasti, saya tidak pernah menyarankan semua orang harus jadi seorang seorang hipnoterapis atau semua orang harus menjadi seorang stage hipnotis. Yang pasti apapun bidangnya dalam dunia hipnosis itu sangat menjanjikan bagi kehidupan dia. 99% pemasukan saya sekarang dari dunia hipnosis. Keren. Itu aja sih. Jadi dunia hipnosis ini memang bisa ditekuni, bisa dijadikan mata pencaharian utama. Karena saya sendiri 99% pemasukan saya, penghasilan saya sekarang dari dunia hipnosis. Walaupun tiga-tiganya ya, saya menjalani tiga-tiganya. Training juga, stage hipnotis juga, terapi juga. Walaupun sekarang orang lebih mengenal saya sebagai stage hipnotis, tapi alhamdulillah klien saya tiap bulan juga ada di klinik ya, yang pasti lebih dari 3 orang setiap bulan. Wah, luar biasa. Oke, mantap. Baik. Pak Richard, itu ada di chat, ada pertanyaan, bisa dibaca? Oke, kita lihat lagi di chat, udah banyak pertanyaan nih. Iya. Untuk izin praktek tadi, nanti itu dibahas di Pak Hanung saja sekalian. Bagaimana praktik hipnoterapi untuk perawat? Nah, ini juga sebenarnya akan masuk ya nanti di bahasannya Pak Hanung, karena ini bidangnya beliau gitu ya. Perawat Yang juga bertanya, oke lanjut lagi. Apakah kalau sudah punya sertifikat CH dan CHT boleh mengajukan izin praktisi? Ini juga gimana? Mau dijawab apa nanti aja? Ini masuk ke Pak Sidney kali ya ini. Sebetulnya kalau dari ya? yang punya CH-CHT, Prahipti kan boleh mengajukan surat itu kalau sudah ada 50 jam. 50 JP ya Pak ya? 50 Ya. JP. Jadi kalau CH-CHT doang kayaknya belum boleh. Baru 20 itu. Ya, salah satunya kan mengajukan surat izin praktek itu harus memiliki surat tanda lulus uji kompetensi. Oke, mantap. Oke, atau ada yang mau terkait izin praktek nih, Pak Ferdian, karena kan teman-teman ini sebenarnya udah pada antusias nih pengen belajar, pengen dapetin izin praktek gitu ya. Sebenarnya standar yang Pak Ferdian awal nih, kan bersama dengan tim Prahipti gitu kan, awalnya itu merancang sampai 100 jam itu bagaimana sih? 50 JP. Iya, 50 JP itu seperti apa? Supaya rekan-rekan bisa paham apa aja sih pelatihan yang bisa masuk ke sini gitu. Ya. Pada tahun 2010 sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah menunjuk, saat itu masih IBH ya, walaupun kita juga yang ngurus gitu. Dulu waktu masih sekitar tahun 2010 sampai 2013 itu masih bisa orang yang punya sertifikat IBH aja, CHT, minimal CHT, itu sudah bisa mengajukan izin praktek. Tinggal minta ke IBH, minta surat rekomendasi, nanti keluar bisa mengurus izin praktek dari Dinas Kesehatan setempat. Tapi seiring berjalannya waktu,
banyak perdebatan di sana sini, banyak protes dari sana sini, sampai akhirnya kita sepakat dengan Kementerian Kesehatan bahwa Prahipti mengeluarkan minimal kita memiliki 50 jam pelatihan dengan bukti sertifikat-sertifikat tertentu yang boleh mengikuti uji kompetensi nanti. Jadi perjalanannya cukup panjang karena banyak masukan dari sana sini. Kita juga selalu berdiskusi dengan pihak Kementerian Kesehatan. Akhirnya sepakat antara Prahipti dengan Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan bahwa yang boleh ikut uji kompetensi ya mereka itu yang sudah memiliki 50 JP itu tadi disebut. 50 JP. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya nanti akan dijelaskan Pak Sidney kali ya terkait persyaratan untuk rekomendasi seperti apa. Betul, Oke, betul. sampai di sini saya lihat lagi di pertanyaan. Oke. Ini masih yang tadi. Oke, Pak Gusman mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ini Pak Ferdian nih ada juga beberapa orang nanya ke saya. Kalau di luar negeri itu menjanjikan nggak sih profesi seperti kita-kita begini Pak? Mungkin bisa berbagi pengalaman. Ya, di luar negeri, Amerika, Inggris juga sangat menjanjikan hipnosis hipnoterapi. Tapi kalau saya mengamati perkembangan dunia hipnosis di dunia, sekarang itu yang sedang terus bergerak berkembang itu justru Indonesia. Oh, Keren. Nah, karena Indonesia itu budayanya luar biasa, jadi hipnosis itu juga kan combine dengan kebudayaan Indonesia, jadi berkembangnya lebih berkembang Indonesia sekarang justru dibanding di luar. Iya. Pak Ferdian, ini menarik nih. Beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali di YouTube terkait dengan hipnoterapis yang judul-judulnya ya, kalau misalkan kita search di YouTube itu banyakan ke arah yang mungkin dalam tanda kutip pornografi gitu ya. Jadi ngerjain perempuan atau gimana gitu ya, pelecehan gitu, pencabulan gitu ya. Nah sebenarnya bagaimana sih kita itu melindungi secara umum nih ya? Ini kan apakah ini disebut hipnotis? Karena mereka beberapa juga ada yang melakukan terapi juga kalau yang saya lihat gitu ya. Walaupun kita nggak tahu itu tuh udah levelnya mereka itu hipnotis atau hipnoterapis atau memang seorang stake hipnotis. Itu menurut Pak Ferdian gimana nih? Menyikapi ini gitu. Oknum atau juga mungkin. Itu banyak juga yang masuk ke DM saya, ke email saya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ada kasus seperti itu, Prahipti itu hanya bisa membackup. Jadi kita tidak bisa tidak bisa mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Tapi kita Prahipti hanya bisa membackup untuk kalau memang ada orang melihat ada pencabulan, silahkan laporkan ke pihak berwajib atau ke kita Prahipti. Nanti kita bisa sama-sama melaporkan ke pihak berwajib. Jadi bukan Prahipti yang mengambil tindakan tegas karena pelaku tersebut belum tentu anggota Prahipti juga. Gitu. Jadi kalau memang adanya penyimpangan, lebih baik kira-kira kita diskusikan dulu di organisasi bisa. Kalau memang ternyata ini dikatakan penyimpangan atau malpraktek atau apapun itu, nanti kita bisa bersama-sama untuk melaporkan ke pihak berwajib. Biar pihak berwajib lah nanti yang menghukum atau memproses pelaku tersebut. Kalau Prahipti kita tidak bisa melakukan tindakan karena Prahipti bukan aparat hukum. Oke, mantap. Tapi kalau anggota Prahipti melakukan kesalahan, ada nggak tim atau biro hukum dari Prahipti, Pak? Ya, kalau untuk hukum negaranya, silakan nanti laporkan juga ke pihak berwajib. Prahipti itu hanya nanti hukuman dari Prahipti, salah satunya mungkin pencoretan dari pencabutan izin, ya seperti itu. Tapi kalau untuk hukum negara, bukan Prahipti yang ngatur itu, nanti kita bisa sama-sama atau perorangan yang melapor. Ya, Pak Fer. Pelaku tersebut ke pihak berwajib, nah nanti Prahipti paling bisa backup itu. Oke. Baik. Keren juga ya. Pak Richard mungkin di chat ada lagi tuh pertanyaan tadi. Izinnya bisa dipakai ke luar negeri nggak katanya? Oh iya, izin. Tapi masih seputar izin ini. Iya, nanti aja ya. Nanti lebih lengkap mungkin ya, karena kalau dijelasin sekarang nanti mungkin lebih bagus yang memang dari Kementerian Kesehatan langsung ya. Narasumbernya Pak Hanung udah ngobrol langsung sama yang Kestratnya, jadi lebih lengkap penjelasannya nanti ya. Oke, sudah sih itu aja. Prahipti sampai di mana Prahipti mendampingi pelaporan kasus. Pak ini mungkin bisa diperluas juga kasus yang tadi dengan kasus rekan-rekan kalau di Prahipti yang ada yang kena kasus gimana tuh?
Ya, kalau ada rekan-rekan, misalnya ada yang mengadukan, misal ini ya, misalnya ada yang mengadukan malpraktek nih, ada anggota Prahipti dituduh, difitnah tanda petik melakukan malpraktek oleh kliennya, misal gitu. Nanti misal adanya kita setelah kita diskusi, setelah kita cari tahu, ternyata si yang bersangkutan ini hanya di banyak klien sekarang maka dari itu hati-hati menghadapi klien. Karena ada beberapa klien juga yang niat terapi ke kita hanya untuk jahil. Nyari, memanfaatkan kita. Ada itu sebagai praktisi hipnoterapis itu harus hati-hati ya. Karena nanti bilang, di terapi nih sama si Anu, terapisnya Anu, terus dicabulin misalnya. Padahal tidak melakukan itu. Nanti Prahipti hanya bisa membackup sebagai mungkin saksi yang meringankan pihak tersebut. Atau bahkan sebaliknya, Prahipti justru bisa jadi saksi yang memberatkan atau tenaga ahli yang memberatkan si pelaku kalau memang pelaku itu benar-benar melakukan pelanggaran. Makanya kita harus bergabung ya, hipnoterapi harus bergabung secara legal supaya ada etika-etikanya ya. Iya betul. Dan punya payung hukum juga nanti. Payung hukumnya ya, bagus luar biasa. Karena di Prahipti sendiri juga kita punya komisi hukum di mana anggotanya itu juga anggota praktisi hipnosis hipnoterapi, tapi juga sekaligus pengacara. Jadi Prahipti memiliki itu. Kalau ada laporan, ada apa, kita bicarakan bersama. Kalau memang kalau ada pelanggaran ya, apakah Prahipti yang nanti bakal melaporkan, ataukah nanti perorangan Prahipti backup, itu politisnya bisa diatur nanti di Prahipti. Yang pasti Prahipti punya divisi hukum. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin Pak Ferdian, ini sebagai stake hipnotis yang udah senior gitu ya, saran buat para stake hipnotis yang ada di Indonesia gitu, terutama yang mungkin ingin menjadi orang entertain juga atau ingin berpraktek juga gitu di luar, seperti apa? Ya, untuk jadi seorang stake hipnotis yang pasti harus punya image, jangan pernah meniru orang lain. Harus branding masing-masing ya. Ya, jangan pernah meniru orang lain. Iya. Itu aja sih, simpelnya, punya ciri khas sendiri, punya warna sendiri, punya konsep sendiri untuk jadi seorang hipnotis. Saya pikir, Pak Richard. Yuk, silakan. Saya pikir kalau orang state itu harus rambutnya botak, kayak Pak Ferdinand gitu, enggak ya? Waduh, kayak gitu juga kayaknya. Pak Sidney juga sama, tapi nggak jadi masih panjang kayaknya, Rafael masih panjang. Iya, panjang. maksudnya kayak Pak Sidney, Pak Juli kan sama, rambutnya seperti itu. Oke. Iya. Berarti saya termasuk ya. Iya. Oke deh. Maaf, Kang Gus. Ya. Kang Gus, ini botak hasil permodelan. Oh ini, mantap. Makin banyak pengalaman itu kelihatan dari rambut gitu. Iya. Jadi ngomongin rambut kita ini. Oke, terhipnotis oleh rambut. Oke, ini udah keren banget penjelasan dari Pak Ferdian, luar biasa. Waktu kita juga sudah pas di jam 15.00. Terima kasih atas bincang-bincang santainya dan luar biasa mau menyediakan waktu yang di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Dan stay tune nanti di Kompas TV hari apa dan jam berapa Pak Ferdian mungkin? Sayangnya saya belum tahu ya, cuma syutingnya baru hari ini. Paling mungkin sekitar 1 mingguan lagi baru tayang. Oke, keren. Jadi kita di Prahipti ini kita juga punya orang-orang keren banyak banget ya. Salah satunya ini Master Ferdian ini. Jadi rugi kalau misalkan gak gabung Prahipti sebenarnya. Menurut saya sih rugi gitu. Karena teman-teman itu kalau kata orang kalau mau ikutan wangi harus bergaul sama orang tukang minyak wangi katanya. Kalau mau ikutan jago hipnotis, ini jago-jago hipnotisnya Indonesia banyak di Prahipti ini, gitu ya. Jadi, izin tanya. Pak Krista, silakan, boleh. Ini ada yang mau bertanya satu lagi, boleh mungkin? Saya diperkenankan. Boleh. Boleh Pak, terakhir boleh Pak. Terima kasih, saya Sigit Prianto dari Nganjuk, Jawa Timur. Ya, luar biasa. Yang dimaksud izin, misalnya saya hanya dimintai, saya tidak buka praktek secara resmi, tetapi saya dimintai bantuan oleh beberapa orang untuk menerapi gitu ya, terapi. Jadi tidak resmi. Apakah ini juga bagian dari praktek resmi dan saya harus berizin? Terima kasih. Oke.
Mungkin ini pertanyaan terakhir, boleh mungkin kalau Pak Ferdian berkenan menjawab. Itu pasti nanti dijawab sama Pak Sidney. Saya bisa jawab, cuman nanti biar sekalian dijawab Pak Sidney sama atau Mas Juli nantinya. Oke, clear ya? Cuma saya sih ada satu pesan terakhir gitu, karena di luar sana tetangga-tetangga sebelah itu banyak yang memprovokasi, yang mengaku jangan mudah terpengaruh. Banyak ada beberapa organisasi tetangga sebelah yang memprovokasi dan yang mengaku-ngaku dialah paling resmi, dialah yang hanya diakui ya. Itu aja sih, jangan terprovokasi, tidak usah terprovokasi oleh mereka. Kita Prahipti santai tapi pasti. Itu aja. Oke, keren. Keren. Oke, Pak Karisma nanti mungkin akan langsung dijawab ya, saya catat juga ini nanti akan dijawab oleh selanjutnya Pak Sidney atau Pak Hanung ya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak Pak Ferdian. Semoga waktu yang diberikan ini menjadi berkah dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk rekan-rekan. Amin. Itu saja. Terima kasih. Lanjut kembali ke acara berikutnya.